Ibu kota lagi-lagi kebanjiran. Bagaimana perbaikan sistem tata kota hingga kini? Bagaimana juga prioritas penanggulangan banjir? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga pengamat tata kota Nirwana Yoga. Namun nampaknya Pak Wagub masih ada gangguan komunikasi. Jadi saya pertama ke pengamat tata kota Pak Nirwana Yoga. Pak Nirwana, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Oke, kita tahu yang selalu jadi sorotan setiap banjir khususnya di ibu kota ini. Tiap kali Jakarta kebanjiran adalah minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta. Kalau kita lihat angkanya kemarin yang disebutkan oleh Pansus di DKI Jakarta hanya 9,98%. Tapi sebetulnya idealnya, seberapa besar ideal luas ruang terbuka hijau untuk kemudian bisa menyerap air hujan secara maksimal, apalagi sekarang La Niña, sekarang intensitasnya sangat tinggi. Dan bagaimana menyerap air secara maksimal di Jakarta? Butuh berapa? Ya, sebenarnya di dalam rencana tata ruang wilayah DKI, ya Jakarta 2030 sudah diamanahkan bahwa target ruang terbuka hijau kota Jakarta sampai dengan tahun 2030 paling tidak 30%, Mbak Puspa. Jadi 30% ini sebenarnya target harus dicapai oleh Pemprov DKI dengan komposisi tentunya ruang terbuka hijau publik yang menjadi target utama pemerintah DKI itu adalah 20%, sementara 10%-nya merupakan kewajiban dari masyarakat. Nah, hal ini yang harusnya digenjot dalam penambahan ruang terbuka hijau. Tetapi terus terang dari data kami ya dalam 20 tahun terakhir DKI itu hanya mampu menambah 1%, Mbak Puspa, dalam 20 tahun ya. Jadi tahun 2000 sampai dengan 2020 penambahannya itu hanya sekitar 1%. Jadi jauh sekali dari target ideal, apalagi kita bermimpi sampai dengan 20% dulu ya dari target pencapaian ruang terbuka hijaunya. Nah, PR ini menurut saya yang harusnya dijadikan PR utama setiap pemerintahan siapapun gubernurnya untuk mempercepat penanaman ruang terbuka hijau, entah itu berupa penanaman ruang terbuka hijau dalam lahan baru maupun juga mengoptimalkan lahan-lahan ruang terbuka hijau yang selama ini terbengkalai. Misalnya kalau kita bicara hari ini tentu jalur hijau atau bandaran kali sungai, 13 sungai, terutama Sungai Ciliwung misalnya. Ini juga menjadi potensi ruang terbuka hijau untuk terutama bandaran kali di kiri kanannya. Ya. Jadi ini juga PR yang harusnya dikejar. Belum kalau kita bicara tentang kebutuhan ruang terbuka hijau berupa taman maupun kota. Oke, tadi Pak Nirwono sempat menyentil bahwa selama 20 tahun terakhir ternyata progresnya hanya 1% untuk ruang terbuka hijau khususnya di Jakarta. Dan kita sempat juga ingat sekali tahun lalu ada polemik ketika lahan terbuka RTH ini justru dimanfaatkan begitu ya untuk kegiatan ekonomi. Ada sentra kuliner di sana, bahkan diberikan izin juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Udah 1%, kemudian digunakan lagi ternyata untuk aktivitas umum. Tanggapan Pak Nirwono? Ya. Secara umum memang itu betul Mbak Puspa. Jadi sementara gini, di satu sisi untuk menambah 1% saja sulitnya minta ampun ya kalau kita bicara tentang ketersediaan lahannya. Sementara saya juga melihat banyak potensi maupun ruang terbuka hijau yang ada itu banyak beralih fungsi, terutama untuk kegiatan komersial ya. Kita melihat banyak ruang-ruang terbuka hijau yang selama ini sebenarnya potensial untuk dijadikan ruang terbuka hijau kembali telah diokupasi. Untuk pemukiman, entah itu untuk bangunan komersial, bahkan juga untuk usaha-usaha atau kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ekologis, terutama dalam kegiatan penanggulangan banjir di Jakarta. Jadi ternyata banjir yang selama ini menimpa Jakarta ya belum menjadi pembelajaran untuk apa? Untuk melindungi ruang terbuka hijau, apalagi untuk menambah ruang terbuka hijau yang sudah ditargetkan. Oke. Pak Nirwono, saya tahan dulu. Sudah ada Pak Wagub Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia melalui sambungan telepon. Pak Wagub, selamat sore. Selamat sore. Bang Riza Pak Nirwono dan semua pemirsa ya. Oke. Ya, tadi kita sudah menyinggung mengenai ibu kota yang belum lepas dari banjir. Ini sudah selalu setiap tahun ada banjir. Ibu kota lagi-lagi kebanjiran. Padahal informasi mengenai cuaca, intensitas hujan ini sudah disampaikan oleh BMKG. Dan kalau kita lihat lokasinya secara garis besar ini itu lagi Bang. Jakartanya di situ-situ lagi begitu. Nah ini artinya apa? Kalau tadi sempat disinggung juga sama Pak Nirwono, dalam 20 tahun terakhir ternyata progres RTH yang menjadi salah satu yang bisa meminimalisir banjir, ini hanya 1% loh Bang. Jadi serius nggak sih ini penanggulangan banjir di DKI? Oke. Yang pertama saya ingin sampaikan secara umum dulu, Pak Nirwono paham betul bahwa Jakarta yang kebetulan jadi ibu kota, posisinya memang dia itu, ya saya tidak menyebut seperti kubangan ya,
posisinya memang datarannya sangat rendah. Ya. Artinya dibandingkan banyak provinsi, Jakarta dataran rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena datarannya rendah dan sumber banjir itu ada 3. Yang pertama memang hujan lokal atau dari atas. Yang kedua itu dari banjir bandang atau banjir kiriman dari daerah-daerah tetangga. Yang ketiga dari rob, dari laut. Ini apa? Ini given lah istilahnya. Ini udah takdirnya begitu, Jakarta harus terima itu, kan? Berbeda dengan provinsi lain. Nah, yang kedua yang harus kami sampaikan juga, Jakarta sebagai ibu kota tentu pembangunannya lebih pesat, mohon maaf, dari daerah lain. Apa itu? Ya pembangunan jalannya harus disiapkan, infrastrukturnya, kemudian perkotaannya, gedungnya, hotelnya, apartemen, dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya tadi sampaikan Pak Nirwana bahwa berarti ya kebutuhan lahan sangat cepat meningkat di Jakarta. Itu hal yang kedua. Jakarta sebagai ibu kota, sebagai pusat bisnis dan sebagainya. Lalu apa upaya kita? Upaya menangani banjir itu harus komprehensif, ya. Pertama, ya kalau yang dari atas kan itu sudah takdirnya. Tidak bisa kita menghalang hujan. Tapi ada teknologinya untuk dialihkan. Dan apa ini tuh, kita Bang? lakukan. Gitu loh. Jadi kalau ada banjir dari hujan, itu ada teknologi untuk mengalihkan banjir supaya tidak turun di Jakarta. Itu juga bisa dilakukan, ada teknologinya. Yang kedua, yang dari banjir bandang atau dari hulu, umpamanya dari daerah lain ke Jakarta. Nah, ini tidak mudah. Ini perlu kerjasama dan perlu intervensi pemerintah pusat. Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah pusat sudah membangun 2 waduk besar di Ciawi dan Cimahi. Insya Allah di tahun 2021 ini di akhir akan selesai, mudah-mudahan pada banjir tahun depan, pada musim hujan tahun depan, ini akan mengurangi setidaknya 11%. Memang belum selesai. Jadi bayangkan membandung 2 waduk besar yang nilai triliunan hanya mengurangi, menurut informasinya hanya 11%. Kemudian dari daerah luar Jakarta tadi, itu juga selain menyiapkan waduk, kemudian perlu juga ya meningkatkan reboisasi. Karena hutan... Reboisasi di Jakarta gimana, Bang Riza? Hutan, tutupan hutannya itu sudah kurang dari 30% kalau tidak salah persisnya begitu. Nah, perlu ada kerjasama dari daerah dan dari pemerintah untuk dibantu pembiayaan, pendanaan, dan sebagainya supaya ada tutupan hutan ditingkatkan. Artinya kan upaya reboisasi. Dan reboisasi itu kan nggak seperti membangun saluran, dibangun hari ini, bisa difungsikan. Namanya nanam itu kan bertahun-tahun baru dia nanti tumbuh besar, baru bisa dinikmati hasilnya. Jadi memang perlu waktu penanganan banjir. Kemudian juga di daerah lain itu juga sekarang itu ya banyak villa dan sebagainya tadi. Juga ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu juga. Jadi itulah masalah yang kedua. Yang ketiga terkait banjir rob dari laut. Ini juga sudah given, tidak mudah. Apa upaya yang dilakukan? Upaya yang dilakukan adalah membangun tanggul, polder, kemudian juga giant wall. Memang ini tidak mudah, ini tidak bisa satu gubernur menyelesaikan. Ini sudah dicanangkan sejak zaman Bang Yos, Bang Poke, dulu seingat saya kekeh benar supaya membangun giant wall. Tapi kan sampai hari ini belum bisa terrealisasi gitu loh. Jadi itu beberapa hal. Apa yang kita lakukan dalam jangka pendek? Yaitu pertama, kita ingin membebaskan lahan, seperti sampaikan tadi betul. Tapi pembebasan lahan itu, kalau kita punya uang 50 triliun hari ini juga nggak bisa menyelesaikan. Karena tanah di Jakarta mahal, tapi kita lakukan. Setiap periode itu, setiap gubernur itu, kami sendiri, Pak Anies itu dalam periode ini, kita targetkan setidaknya investasi kita untuk banjir ini setidaknya biaya tidak kurang dari 5 triliun. Itu kita targetkan sampai dengan 2022 ini. Untuk menangani pengendalian banjir. Bentuknya ada pompa, ada folder, ada pembelian lahan buat normalisasi, buat naturalisasi dan sebagainya. Sementara APBD 2021 4,05 triliun rupiah ya Bang Riza untuk penanganan banjir, khusus untuk penanganan banjir. Angkanya 4,05 triliun rupiah. Iya, itu penanganan 4,7 triliun ya kalau tidak salah ya. Pokoknya angkanya kita besarkan. Anggaran ini apakah cukup tepat sasaran kemudian Bang Riza untuk pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang tadi Bang Riza sebutkan, atau mungkin peningkatan kapasitas sungai?
Karena ini kalau tidak kita lihat seberapa selalu dari itu selalu kebutuhan. jadi cara strateginya setiap pemerintah Pemprov DKI Jakarta selalu itu, tapi realisasinya kita tidak pernah tahu. Begini, kita harus bedakan. Apakah setiap kepemimpinan itu memberikan kontribusi yang signifikan? Kita bisa lihat data ke belakang. Setiap gubernur, Pak Anies 3 tahun, sebelumnya Jokowi, Ahok, Pak Jarot 5 tahun, sebelumnya Bang Poko 5 tahun, sebelumnya Bang Yos 10 tahun, dilihat itu progresnya apa, ya kan? Nah, setiap gubernur itu punya stressing penekanan dalam pengendalian banjir. Beda-beda memang. Nah, kalau sekarang di bawah Ahok, umpamanya kepemimpinan kemarin, Pak Anies dan Ahok Bang umpamanya Riza, kemarin. contoh konkretnya apa nih Bang? Oke, kalau kami menyadari bahwa yang kami lakukan pertama, yang konkret itu adalah pengerukan sungai. Kami lakukan dalam beberapa tahun, dan alhamdulillah kalau lihat dampaknya ini sudah tanggal berapa ini? 8. 8 belum ada banjir yang besar di Jakarta, alhamdulillah. Dibandingkan tahun lalu, di bulan Januari, tahun baru luar biasa. Kalau banjir yang kita lihat sekarang, itu memang di daerah yang rendah. Di daerah yang memang ya dilalui Kali Ciliwung yang memang rendah. Dan daerah-daerah rendah di Jakarta ini banyak sekali. Ada juga umpamanya di Kalibata. Dulu itu konon katanya daerah tersebut dikeruk tanahnya untuk menguruk stadion Senayan umpamanya. Ya sampai sekarang jadi kubangan. Tapi karena tanah ini susah di Jakarta, tetap aja oleh warga dibangun rumah. Kalau musim hujan begini ya pasti banjir lah. Orang dia jauh di bawah datar rata-rata. Nah daerah-daerah situ masih banyak. Namun demikian tetap kita atasi. Jadi tolong dilihat, kita bisa lihat. Menurut hemat saya di tahun ini kita cukup berhasil dengan program gerbek lumpur, dengan pengurukan yang signifikan. Bahkan ke depan kita akan bikin 2 shift sampai jam 10 malam. Semua alat yang kita miliki tidak kurang dari 257. Kita punya alat eskavator ya. Mungkin dibandingkan provinsi lain terbanyak kita punya, belum lagi truk kita tidak kurang dari 260 truk kita punya, semua fokus melakukan pengerukan. Ada usaha lain, ada apa itu sumur resapan, ada upaya lain apa, kita ada terobosan bikin codetan, bikin elokan seperti di Kelapa Gading dan sebagainya. Prinsipnya supaya upaya kita lakukan, tapi tidak serta-merta banjir langsung hilang, perlu waktu. Tapi kita bisa lihat, coba lihat provinsi lain. Bagaimana upayanya, apa masalahnya. Jakarta secara signifikan cukup kelihatan lah ada progres penanganannya dan hasilnya. Oke, saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, singkat saja tanggapannya dari tanggapan yang diberikan Bang Riza. Ya, yang pertama tentu kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI ya dalam 3 tahun terakhir ini dalam penanggulangan banjir ya. Kemudian kedua, catatan kami sebenarnya terkait dengan banjir 2 hari terakhir ini, itu lebih fokusnya kepada pelubaran sungai di Kali Ciliwung ya. Kalau kita bicara mulai dari Pejaten Timur, kemudian Bidara Cina, kemudian Kebon Pala, sampai Kebon Baru yang terjadi sore ini pun menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan secara besar-besaran di Kali Ciliwung terutama. Dan ini sebenarnya juga PR sejak zamannya Bang Poko, bahwa Bang Poko dari tahun 2012 punya target sebenarnya sampai dengan tahun 2022, 4 sungai utama kita harusnya dibenahi, ya, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Ini sebenarnya sudah disepakati oleh Pemprov DKI, Kementerian PUPR, dan juga Bank Dunia waktu itu. Jadi saya berharap 4 sungai yang sudah disepakati oleh pemerintah DKI ini juga diteruskan bagaimana menuntaskan pembenahan 4 sungai ini. Nah, salah satu poin yang menurut saya harus dilakukan yaitu suka tidak suka, badan sungai ini kan harus dilebarkan. Ya. Kalau dari kasus hari ini kelihatan bahwa kapasitas daya tampung air Ciliwung sendiri sudah tidak memadai. Artinya sungai Ciliwung itu harus dilebarkan, kemudian baru dikeruk. Ya. Nah, otomatis badan sungai ini berdampak terhadap relokasi warga. Nah, ini menurut saya mungkin PR dari Bang Riza untuk meyakinkan Pak Gubernur, karena suka tidak suka dari kajian Kementerian PUPR harus ada relokasi untuk memperbesar kapasitas 4 sungai tadi. Nah, program relokasi ini yang menurut saya agak dihindari oleh Pak Anies. Nah, ini tugas dari Pak Riza untuk meyakinkan bagaimana dalam kasus Ciliwung yang hari ini banjir, suka tidak suka harus dilakukan pelebaran, diikuti dengan program relokasi tadi, Mbak Puspa. Tanpa itu sampai kapanpun semua pemukiman yang ada di bantaran kali, terutama Kali Ciliwung, akan selalu banjir setiap tahun. Itu PR pertama. PR yang kedua yang tadi dikatakan bahwa sudah ada bendungan Sukamahi dan Ciawi,
tetap harus dilakukan, yaitu 109 situ danau embung waduk yang ada di Jakarta itu dioptimalkan dulu, ya. Oke. Tidak tergantung dengan pompa, apalagi dengan program-program rebek lumpur misalnya. Itu juga masuk dalam rekomendasi yang diberikan oleh Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta begitu ya. Dan memang harusnya dilakukan segera oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa harus menunggu beberapa tahun ke depan. Sampai nanti mungkin kita nggak tahu lagi banjir akan setinggi apa di ibu kota. Dan bukan hanya PR-nya pemerintah sebetulnya ya, ini juga PR-nya masyarakat untuk saling mengingatkan, saling menjaga lingkungan. Saya setuju sekali. Pak Nirwono Yoga, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Juga sebelumnya ada Bang Ahmad Riza Patria yang nampaknya sudah terputus sambungannya bersama kami, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia.